Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi relasi dan fungsi. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi fungsi. Kita akan lanjut ke materi bentuk dari rumus fungsi. Nah, bentuk umum dari rumus fungsi adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Jadi bentuk umum ini Ananda boleh pilih salah satu. Boleh memakai Y sama dengan Ax ditambah B, atau juga Fx sama dengan Ax ditambah B. Jadi Y itu nilainya sama dengan Fx, di mana Y merupakan variabel bergantung, sedangkan X itu merupakan variabel bebas. Kenapa bisa seperti itu nanti akan kita bahas di akhir dari contoh. Nah, kita lanjutkan dulu ya Ananda. Di sini disajikan sebuah diagram panah di mana terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan X, himpunan B beranggotakan Y. Nah, di mana kemarin kita juga sudah membahas kalau anggota dari himpunan pertama itu disebut domain dan anggota dari himpunan kedua disebut kodomain, di mana domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan. Nah, jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat dituliskan sebagai berikut. F.2x, kemudian ada panah Y, itu cara bacanya F memetakan X ke Y, di mana Y itu disebut juga bayangan atau peta dari X oleh F. Nah, supaya Ananda lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Suatu persamaan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x dikurang 1 memiliki daerah asal negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tentukan daerah bayangan dan himpunan pasangan berurutannya. Jadi langkah pertama, kita tuliskan persamaan yang ada di soal dulu. Y sama dengan Fx sama dengan 2x dikurang 1. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita boleh menggunakan salah satu, boleh menggunakan Y atau boleh menggunakan Fx. Nah, di sini Ibu memilih Y sama dengan 2x dikurang 1. Selanjutnya, di soal itu diketahui kalau daerah asal itu sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa daerah asal itu sama dengan nilai X. Sehingga nilai X yang pertama itu kita dapatkan negatif 1. Jadi negatif 1 ini kita dapatkan dari daerah asal yang ada 5 nilai tadi ya. Negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi nilai X itu akan kita ganti berdasarkan kelima nilai ini. Kita mulai dari nilai negatif 1 dulu. Maka persamaan Y sama dengan 2x dikurang 1 menjadi Y sama dengan 2 di dalam kurung negatif 1 atau 2 dikali negatif 1. Jadi nilai X-nya itu kita ganti atau kita substitusi dengan nilai daerah asal sehingga menjadi 2 dikali negatif 1 dikurang 1. 2 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Jadi untuk X-nya negatif 1 didapat Y-nya negatif 3. Artinya, jika domainnya negatif 1, maka didapat kodomainnya sama dengan negatif 3. Berikutnya untuk nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2X dikurang 1, X kita ganti dengan 0 sehingga menjadi 2 dikali 0 dikurang 1. 2 dikali 0 itu sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2X dikurang 1, X kita ganti dengan 1 sehingga menjadi 2 dikali 1 dikurang 1.
2 dikali 1 itu sama dengan 2, dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2X dikurang 1. X kita ganti jadi 2, sehingga 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 2 itu sama dengan 4, dikurang 1 sama dengan 3. Berikutnya untuk nilai X sama dengan 3, maka persamaan Y sama dengan 2X dikurang 1, X-nya kita ganti dengan 3 menjadi 2 dikali 3 dikurang 1. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sehingga didapatkan daerah bayangan dari daerah asal yang negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 tadi. Itu didapatkan daerah bayangannya negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Dimana daerah bayangan ini tadi kita dapatkan dari angka-angka yang berada pada kotak berwarna biru. Tadi ada 2 warna yang berbeda ya. Yang pertama warna orange, yang kedua berwarna biru. Kotak yang berwarna orange itu untuk daerah asal, kita ambil angkanya dari soal. Sedangkan yang berwarna biru adalah daerah bayangan atau daerah hasil dari nilai X tadi. Sehingga jika kita sajikan ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan menjadi negatif 1, negatif 3, 0, negatif 1, 1,1, 2,3, 3,5. Dari contoh di atas, terlihat bahwa besar kecilnya nilai Y itu ditentukan oleh besar kecilnya nilai X. Jika nilai X berubah, maka nilai Y juga akan berubah. Nah, dengan demikian, nilai Y selalu bergantung kepada nilai X. Oleh karena itu, X disebut dengan variabel bebas dan Y disebut dengan variabel bergantung. Ini yang ada di awal tadi ya Nanda. Ada variabel bebas, ada variabel bergantung. Jadi kenapa X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel bergantung sudah terjawab di sini ya. Karena nilai X itu bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita. Sedangkan nilai Y itu didapatkan dari perubahan nilai X tadi. Nilai Y akan semakin besar jika X-nya juga semakin besar. Kita lanjutkan. Cara menghitung nilai suatu fungsi. Nah, sekarang perhatikan contoh. Diketahui fungsi f memetakan X ke 3X dikurang 1. Tentukan yang A rumus fungsi, B nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. C. F 0. D. Bayangan dari negatif 2. E. Nilai A jika FA sama dengan 2. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu bentuk rumus fungsinya seperti apa. Kita tinggal mengubah. Kalau di soal tadi F titik 2X, jadi titik 2-nya tinggal kita ubah atau kita ganti ke dalam bentuk tanda kurung menjadi F di dalam kurung X, tanda panahnya kita ganti jadi sama dengan 3X dikurang 1. Sehingga rumus fungsinya menjadi Fx sama dengan 3X dikurang 1. Nah, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan yang B, nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 2. Artinya X-nya kita ganti ke dalam negatif 3 dan 2. Kita mulai dari X sama dengan negatif 3 terlebih dahulu. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan umum kita, Fx sama dengan 3X dikurang 1. Itu didapatkan dari jawaban yang A tadi. X yang pertama itu bernilai negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi 3 di dalam kurung. Nah, X-nya berubah menjadi negatif 3. Jadi 3 dikali negatif 3 dikurang 1. 3 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Dikurang 1 sama dengan negatif 10. Berikutnya yang kedua, untuk nilai X sama dengan 2. Rumus fungsi kita Fx sama dengan 3X dikurang 1.
Setiap X kita ganti dengan 2 sehingga menjadi F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1. 3 dikali 2 itu sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berikutnya untuk pertanyaan yang C, kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsi kita fx sama dengan 3x dikurang 1. Tinggal kita jawab. Yang ditanya yang C adalah F0. Berarti setiap X kita ganti dengan 0, maka menjadi F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 1. 3 dikali 0 itu sama dengan 0. Dikurang 1 sama dengan negatif 1. Berikutnya yang D, bayangan dari min 2. Itu artinya nilai X-nya sama dengan min 2. Cara pengerjaannya atau penyelesaiannya itu sama dengan cara menjawab pertanyaan yang B dan C. Setiap nilai X dari persamaan fx sama dengan 3x kurang 1 itu kita ganti dengan negatif 2. Sehingga menjadi F negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 dikurang 1. 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7. Sehingga untuk F negatif 2 didapatkan sama dengan negatif 7. Lanjut yang E. Nilai A jika FA sama dengan 2. Nah, kalau tadi kita tahu fx, sekarang dia menjadi fa. Artinya setiap nilai x kita substitusi atau kita ganti dengan A. Sehingga persamaan yang fx sama dengan 3x kurang 1 tadi menjadi fa sama dengan 3a dikurang 1 sama dengan 2. Kenapa ada sama dengan 2 di ujungnya? Karena tadi di soal yang E itu diketahui jika nilai fa itu sama dengan 2. Nah, berikutnya 3a dikurang 1 sama dengan 2. 1 ini sejenis dengan 2, maka kita hilangkan. Supaya 1 yang berada di ruas kiri ini hilang, maka kita tuliskan lawan dari kurang 1, yaitu tambah 1. Maka kedua ruas itu akan ditambahkan dengan penambahan tambah 1. Tetapi tidak Ibu tuliskan di ruas kirinya. Karena Ananda di kelas 7 sudah ada membahas ini, jadi Ibu langsung menuliskan di sebelah kanannya saja, sehingga persamaannya menjadi 3A sama dengan 2 ditambah 1. Sehingga didapatkan 3A sama dengan 3. Selanjutnya A sama dengan 3 dibagi 3, didapatkanlah nilai A sama dengan 1. Berikutnya, cara menentukan bentuk dari fungsi. Perhatikan contoh berikut. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah bentuk fungsi umum kita. Jika diketahui f4-nya sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, tentukan yang a nilai a dan b, b bentuk fungsinya, c bayangan dari negatif 4. Kalau contoh tadi kita sudah punya persamaannya kan Ananda? Kita tinggal menentukan nilai fx-nya jika x-nya diketahui. Nah, sekarang kebalikannya. Di sini yang diketahui adalah nilai x dan nilai y-nya. Jadi kita akan menemukan atau membentuk rumus fungsinya seperti apa. Bentuk umum kita itu fx sama dengan ax ditambah b. Yang pertama diketahui itu adalah nilai dari f4. Berarti setiap x itu kita ganti dengan 4, sehingga persamaan yang berada di ruas kanan menjadi a dikali 4 ditambah b sama dengan 5. A dikali 4 itu 4a ditambah b sama dengan 5. Nah, yang ini kita simpan dulu, kita jadikan persamaan pertama. Kita lanjut ke nilai f min 2. F min 2 sama dengan A dikali min 2 ditambah B sama dengan min 7. A dikali min 2 itu sama dengan min 2A ditambah B sama dengan min 7. Nah, ini jadi persamaan kedua kita. Sehingga kita sudah memiliki dua buah persamaan. Jadi kedua persamaan ini akan kita eliminasi.
untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Nah, di sini langsung saja Ibu eliminasi. 4A dikurang 2A itu sama dengan kurang bertemu dengan minus, dengan tanda min itu menjadi tambah, sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka hasilnya sama dengan 6A. B dikurang B itu habis, tak ada bersisa. Sama dengan 5 dikurang negatif 7, kurang bertemu min, itu menjadi tambah juga. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sehingga persamaan yang di bawah itu 6A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 6, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai B-nya. Nilai A yang ada sama dengan 2 tadi itu kita substitusikan ke dalam persamaan salah satu dari kedua persamaan. Jadi boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kalau di sini yang Ibu gunakan adalah persamaan 1. Nilai A akan kita ganti ke dalam persamaan pertama, yaitu 4A ditambah B sama dengan 5, sehingga menjadi 4 dikali 2, A-nya diganti menjadi 2 yang kita dapatkan tadi, tambah B sama dengan 5. 4 dikali 2 itu 8, ditambah B sama dengan 5. Sehingga B sama dengan 5 dikurang 8, didapatkan B sama dengan negatif 3. Sehingga sudah terjawab pertanyaan yang A-nya. Nilai A-nya kita dapatkan 2, B-nya negatif 3. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Bentuk fungsinya. Bentuk umum fungsi kita itu fx sama dengan ax ditambah b. Di sini kita akan mengganti nilai A dan B dengan nilai yang sudah kita dapatkan. A tadi kita dapatkan 2, B kita dapatkan negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi 2x ditambah negatif 3. Nah, tambah bertemu dengan lambang minus menjadi kurang. Sehingga persamaan umumnya menjadi 2x dikurang 3. Lanjut ke yang C. Bayangan dari negatif 4. Nah, ini sama dengan soal yang sebelumnya. Bayangan dari negatif 4 artinya nilai X itu sama dengan negatif 4. Kita sudah memiliki bentuk fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 3. Tinggal kita ganti setiap x menjadi negatif 4. Sehingga menjadi f negatif 4 sama dengan 2 di dalam kurung atau kali negatif 4 dikurang 3. 2 dikali negatif 4 itu negatif 8 dikurang 3 sama dengan negatif 11. Jadi bayangan dari negatif 4-nya adalah 11. Nah, berikut ini soal latihan untuk Ananda untuk menguji tingkat pemahaman Ananda itu sudah sejauh mana. Silahkan dikerjakan 1 sampai 4. Boleh dikerjakan secara tidak berurutan atau acak. Kerjakan mana soal yang lebih mudah menurut Ananda terlebih dahulu. Soalnya wajib dicatat supaya nantinya Ananda lebih mudah pada saat mengulang materi pembelajaran. Nah, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa Ananda pahami dengan mudah, bisa dimengerti dengan mudah, sehingga lebih mudah pada saat mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up.